Halo semuanya, selamat datang di channel Jagoan Kancil. Series Tira hari ini udah mulai tayang di Disney Plus Hotstar. Episode pertamanya udah bisa kita tonton sekarang juga. Aku masih belum nonton karena aku harus bikin konten ini dulu, tapi aku nggak sabar banget pengen nonton. Series Tira ini adalah proyek keempat dari jagat sinema Bumi Langit. Setelah Gundala, Sri Asih, Virgo and the Sparklings, dan sekarang adalah Tira. Tapi kalau kalian tanya, kalau mau nonton Tira harus nonton film-film yang lain dulu nggak sih? Enggak. Karena dari yang kita lihat, baik itu Gundala, Sri Asih, dan Virgo and the Sparkling, itu saling tidak berhubungan ya kan? Semuanya berdiri sendiri, berpetualang sendiri-sendiri, jadi Tira pun juga bakalan sama. Pada akhirnya semua superhero ini emang bakalan berkumpul jadi satu, tapi kan itu nanti ya, bukan sekarang. Untuk sekarang, kita bisa nonton series Tira tanpa nonton film-film yang lain dulu. Nah, untuk menyambut penayangan Tira ini, aku akan bacain beberapa teori dari para followerku di Instagram tentang series Tira. Apa nanti kemungkinan di series Tira, Suci bakal banyak gunain kekuatan dari naga dibanding skill senjatanya? Aku setuju sama kamu, kayaknya emang iya ya. Soalnya di sini kan Suci alias Tira itu baru mulai jadi jagoan. Jadi harusnya emang dia masih belum nyiptain banyak senjata. Kayaknya kita butuh time skip beberapa bulan ke depan. Setelah itu baru Suci nyiptain banyak senjata dan mulai pakai senjata buat bertarung. Pas Tira terjatuh dari atas, aku yakin dia dipukul oleh musuhnya atau dorongan naga yang mengincarnya. Tapi kan di sekitar situ nggak ada gedung ya. Jadi mungkin maksudmu Tira bertarung di langit gitu? Terus habis itu dia dipukul jatuh. Emang kalau di trailer emang ada adegan seakan-akan Tira itu terbang ya. Menarik. Bang, melihat footage beberapa detik di trailer itu, apakah Tira bisa terbang? Kelihatannya emang ke arah sana ya. Cuman jujur aku masih belum yakin karena aku ngelihatnya dia kayak semacam melompat yang tinggi banget. Jadi aku pengennya lihat dia terbang jujur. Cuman kayaknya mungkin cuman ngelompat tinggi doang sih. Tira bisa terbang, kata Tira Rears. Kita lihat nanti aja deh ya. Sebenarnya Tira nggak bisa terbang, itu dibantu Goda. Ngarep banget ya. Ngarep banget Goda muncul ya. Tira bisa terbang karena dia memanfaatkan kekuatan 9 naganya untuk menstabilkan tubuhnya. Jadi dia bisa mengakses kekuatan para naga gitu ya. Kalau misalnya naga itu kebal senjata, Suci juga ikutan kebal senjata. Kalau naga itu terbang, dia ikutan terbang. Apakah kalau naga bisa mengeluarkan api dari mulut artinya Suci bisa? Tapi ini menarik banget. Suci bisa menggunakan kemampuan-kemampuan naga. Oke. Mungkin nggak sih kalau Tira versi ini tuh nggak bisa summon 9 naga, tapi manifestasi dari naga itu sendiri. Ya, ini sama kayak tadi teorinya ya. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin karena kalau di komiknya naganya itu merupakan kekuatan roh 9 naga. Jadi sebenarnya mereka itu bentuknya masih mistis gaib gitu kan. Jadi bener-bener. Tapi di komik pernah muncul bentuk fisik sih. Dia bisa berubah menjadi manusia raksasa, bisa berubah menjadi naga, dan bisa berubah menjadi makhluk antara manusia dan naga bentuknya. Tapi kalau manifestasi kekuatan naga, ini menarik sih jujur kekuatannya. Soalnya kita jadi nggak ngelihat naganya bertarung, tapi kita ngelihat Suci bertarung menggunakan kekuatan naga. Menurutku itu jauh lebih menarik ya nggak sih? Widya adalah Adisatria di film. Suci adalah penggemar yang mewujudkannya jadi nyata. Setuju, aku juga mikir kayak gitu banget. Ini teoriku yang aku yakin banget 90% pasti bener. Kayaknya sih, tapi aku yakin lah. Apakah ibunya Suci adalah Tira generasi sebelumnya dan host alias wadah 9 naga sebelum Suci? Kita balik lagi ke arah teori orang tua adalah jagoan di generasi sebelumnya. Ini menarik banget karena ini nyaris nggak ada habisnya pembahasan ini. Teori ini sempat populer di film Gundala sama film Sri Asih. Kita ini sempat duga kalau ayahnya Sancaka kemungkinan adalah Gundala di era sebelumnya. Sementara ibunya Alana yang hamil di Merapi itu adalah Sri Asih di era sebelumnya. Nggak pernah ada konfirmasi apapun soal ini, jadi teori ini masih bisa hidup sampai sekarang dan dihidupkan lagi di Tira ini ya. Oke. Baju merah di TV kayaknya ibunya Tira atau Karina Suwandi itu ibunya. Karina Suwandi kayaknya di sini cuma jadi mentornya Tira doang. Cuman aku pun ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa ada sedikit banget kecil kemungkinan kalau Karina Suwandi yang di sini berperan sebagai Widya emang kayaknya
ibunya Tira. Ada sedikit kemungkinan ke arah sana, cuman mungkin kayaknya cuma mentornya doang sih. Tapi aku setuju teori kita sama soal kostum itu. Itu kostumnya Karina Suwandi. Widya yang diperankan oleh Karina Suwandi adalah anggota Rumah Perdamaian atau Jaga Bumi dan memfasilitasi alat perang suci. Aku juga sempat mikir kayak gitu, kayaknya dia salah satu anggota dari entah itu Jaga Bumi atau Rumah Perdamaian. Kira-kira yang mana ini menurut kalian? Aku juga Karina Suwandi ini kayaknya bukan orang biasa di sini. Dia kayaknya salah satu dari dua kelompok itu, cuman aku masih belum yakin apakah Jaga Bumi atau Rumah Perdamaian.